Assalamualaikum. Kali ini kita bahas kunci ya, double ring atau double box and wrench. Nah, untuk tipe Jepang sama Eropa itu ada sedikit perbedaan ya, terutama di sudutnya. Ini saya bandingkan yang sama persis ukurannya. Ini kunci udah kepake ya, bukan kunci baru. Nah, bisa dilihat ya, ada perbedaan nih di sini. Ini Eropa, ini Jepang. Nah, yang Jepang itu selalu lebih tebal bagian ini ya, box end-nya. Sebentar. Nah, ini ya, ini posisinya lebih tebal daripada yang ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi meskipun ini mereknya satu Junior, satu Aigo ya, jadi Slovenia sama Jepang. Nah, ini kunci udah dipukul-pukul ya makanya. Jadi kayaknya 175, satunya 70, dan ini lebih panjang, ini si Aigo lebih pendek. Terus ada kunci 24 dengan 26 ya. Ini 24-nya. Ini ya. Nggak kelihatan kali ini. Lumayan nih susah ngelihatnya di sini nih. Intinya ini 15/16. Saya putar 15/16 ya, atau 24. Dan saya juga punya yang brand new-nya 15/16 ya, Aigo. Jadi sama ya, 24. Ini original. Bisa kelihatan. Yang Jepang itu suka lebih tebel ya. Ininya. Kalau bilang ini kunci jelek, tolong diperhatikan dulu. West Germany ya, original, dan ini udah lebih 40 tahun. Ngelihat bagus nggak bagusnya, tuh, lihat sudut-sudut. Ini karena baru aja ya, mengkilat, tapi kalau dilihat sudutnya aman. Masih like new ini. Udah 40 tahunan. Jadi intinya bahas kepala kuncinya, yang ini posisinya lebih tebal. Nih yang Jepang. Eropa emang kebanyakan lebih suka yang tipis ini ya. Ya, bukan ini ya. Kalau ringnya Aigo ini dari semua kunci termasuk KTC, Aigo ini lebih tipis. Saya ambil KTC. Sama-sama 24. Nih 24, ini 15/16, tapi mirip ya. Nih ya. Nah, kelihatan ringnya Aigo sama KTC itu tipis-tipis. Kalau yang Germany lebih tebal ya, dan biasanya Aigo tuh lebih tipis lagi. Tapi untuk headnya kelihatan, ini KTC lebih tebal. Ini West Germany lebih tipis dari Aigo, lebih tipis lagi dari KTC. Nah, tapi untuk kepala ringnya bisa dilihat, kelihatan tuh, kelihatan ya, KTC masih sedikit lebih tebal dari, coba saya dari atas ini ya, kelihatan ya, kelihatan ya, bahwa memang si ini Aigo ini paling tipis. Yang apa, KTC ini lebih sedikit lebih tebal. Untuk bagian ininya juga lebih tebal. Ininya lebih tebal daripada Aigo. Dan bagian ringnya, lingkaran itu sedikit lebih tebal KTC ya. Ntar saya rapatkan dulu posisinya, dimiripkan ya. Tapi saya rasa kelihatan ya di kamera ya.
memang lebih tebelan KTC dikit tuh. Kalau saya lihat langsung sih kelihatan jelas, cuma ini di kamera saya nggak tahu ya bisa terlihat jelas tidak bahwa memang. Nah gitu ya. Nah ini udah presisi atas bawah, emang tebelan ini ya, lebih tebel KTC daripada Aigo. Aigo ini spesialis membuat ring yang lebih tipis-tipis, tapi sang panelnya KTC ini bikin tangan lebih sakit ya, karena lebih bentuk sudut ketimbang ini kan Aigo masih rest panel dan sudutnya ini lebih membulat lah ketimbang yang ini. Jadi ada plus minusnya nanti. Terus ini penampakannya ya. Nah, sama-sama kunci 24, cuma ini double box and range 2426, yang satu ini KTC 24 ring pass. Nah, jadi kunci Jepang pun ada perbedaannya. Nah, kalau yang Jepang itu suka umumnya 45, kalau Germany 70-75. Nah, satu lagi saya tampilkan di sini. Ini cukup bagus, Jonas W ya. Ini ke arah Jerman. Modelnya standarnya biasanya kalau nggak salah ya, ini DIN cuma nggak ditulis, cuma ada tulisan krom vanadium. Ya modelnya saya lebih miripkan ke Jerman daripada ke Jepang ya. Kalau dilihat gagangnya tipis, model sang panel, terus ini ya tipis ya. Nah ini West Germany ya, bukan Germany, ini lebih tua lagi. Nah ini lebih tebal ya. Ini lebih mirip ke, nggak juga sih, tapi sedikit lah ya, sedikit mirip ke Junior. Tapi ini lebih membulat, Junior masih agak segi ya, ini lebih membulat. Kemudian ini ekstrim makanya, udah sering dipangkong-pangkong ya, dipukul-pukul dan tidak ada masalah. Junior ini Aigo ya, ini jarang-jarang nih Aigo dapat yang 75 derajat. Lalu kalau kunci Jepang yang terakhir keluar yang Aigo saya punya itu, ini masih baru ya, stok ini, stok cadangan 32, ini 45 derajat ya. Kalau apa, Aigo itu yang original tuh ada kode di sini ya, selain tulisan Jepang. Jadi bedanya sama, nah kalau yang lain tuh KTC cuma seperti ini ya, tulisan 24. Nah kalau yang ini emboss logonya aja, kodenya langsung MS24, MS224 ini nomornya, tipenya ini ya MS2, nanti ada yang M5 dan lain-lain lah. Nah made in Japan ya. Nah tapi kalau Aigo di semua Aigo sih ingat saya ada kayak keterikan atau nomor-nomor kode di bagian ini lah, salah satunya. Enggak di sini. Nah kalau yang ini yang 75 derajat nih pengecualian nih, dia di sini kodenya. Kalau yang lain tuh yang saya punya rata-rata di sini kayak ini juga Aigo. Nah nih ada coding, selain dia bilang made in Japan tapi ada coding di sini. Kalau Eropa itu umumnya langsung di nih dia kasih nomornya. Nomor ini berarti kunci ini ya, double ring biasanya nomor 180. Nanti tinggal nomornya berapa, dari kecil sampai besar biasanya sama deh. Nomor 180 berarti model double box and range. Terus
sudutnya 75 berarti. Kalau dia berubah sudutnya, nih nomornya berubah biasa kodenya. Seperti itu sih cara ngelihat kode-kode kunci yang saya tahu ya. Jadi selain kemarin kita bahas butuh sudut yang berbeda untuk di tempat sempit, seperti ini misalnya. Nah ini 75, terus ada plus, mungkin ini 4 derajat atau 3 derajat ya, sedikit. Nah kalau yang Jepang umumnya nih 6 derajat, 45, terus ada plus 6 derajat. Itu kalau Jepang beda lagi, dia agak-agak naik ke atas ketimbang yang ini. Yang coba ya saya tekan, ini kuncinya berat sih. Nah seperti itu ya, kelihatan ini lebih ngangkat, ini sedikit ngangkat. Jadi kayaknya ini 6 derajat, ini 4 derajat ya, si gagangnya ya, bukan ininya. Kemudian kalau ini Taiwan, nah ini biasanya ikut, ada yang ikut Jepang, ada yang ikut Jerman. Nah ini sepertinya 6 derajat nih. Jonas Way ini cukup bagus, udah dipakai bekas ya, maksudnya bukan barang baru, ini masih bagus ini ya. Dan ini bukan di Yaman-Yaman ya, nampak bekas luka dipukul ya. Kalau ini KTC harus diragukan. Saya cuma kendalanya pakai KTC ya, genggamannya kurang enak kalau yang tipe ini ya, MS2 ini. Ini tipis, sakit kalau nggak pakai sarung tangan ya atau bantuan. Malah kadang saya kalau kunci-kunci besar tuh buka atau lebih enak, mendingan saya sambung gini aja udah, yang dipegang yang kunci double ring, jadi tangan nggak sakit. Kalau KTC aduh sakit pokoknya. Kemenangannya ini kalau baut-baut yang atau murnya tebal bisa tercover dengan KTC. Kalau kunci pakai ini ya, misalnya nih Jonas Way, kelihatan kan jauh bedanya. Jadi kalau dapat mur topi yang tebel ini kunci ini nggak mengcover, tapi kalau KTC mengcover ya. Aigo aja yang biasanya tebel masih kalah tebel sama KTC, tebelan KTC. Kalau ini Aigo spesialis tipis-tipis, memang ini lebih tipis dari kebanyakan Jepang, dan ring ininya nih yang paling penting nih. Jadi saat ada tempat sempit kita masukin, nah, ini yang paling bisa masuk, si kunci yang paling bisa masuk itu Aigo yang saya tahu ya. KTC masih lebih tebel, Asahi, Ton lebih tebel. Jadi kalau saya memang berbagai brand saya milihnya itu kebanyakan Jerman yang dulu ya, masih mudah didapat ya. Kemudian saya sukanya itu kalau Jepang tuh Aigo sebenarnya, tapi sayangnya udah tutup sekarang. Jadi kalau melengkapi yang kurang-kurang, butuh yang saya punya yang short itu dapatnya dari Fukung ya. Jadi butuh yang panjang, jadi ngambilnya KTC karena Aigo nggak keluar. Terus memang butuh kadang-kadang KTC itu karena ininya tebel ya. Jadi butuh yang speknya seperti ini biar simur atau kepala baut yang tebal itu tercover ya, bisa kebuka gigitannya full gitu, bukan bautnya masih nongol gitu kan. Jadi potensi slacknya lebih besar kalau dia nggak tercover semua si hexnya ya. Jadi tiap kunci memang punya kelebihan dan kekurangannya, tapi umumnya saya lebih prefer produk Eropa dan Jepang. Tapi Fukung saya pakai karena Fukung itu spesial, punya sudut tersendiri, terus dia lebih tipis. Jadi kalau di tempat sempit bagian ini ya, range atas bawah maksudnya, bukan ini ya. Kalau ini lingkarannya yang paling tipis Aigo, bukan Fukung. Nah, jadi si Fukung itu umumnya untuk di tempat sempit karena tipis ininya dan dia lebih pendek. Bentar ya, coba saya ambil. Nah ini Fukung nih, kelihatan jauh bedanya. Nah ini sama-sama 24 loh, bukan nomor yang berbeda ya, sama plek. Nah nih si Fukung punya spesialisasi tersendiri. Ini lebih slim tapi lebih tebal ininya.
Kelihatan ya, ini. Tuh, lebih tebel ya. Jadi khususan si Fukung sama pegangannya lebih enak. Tipis tapi masih enak, lembut. Bulat. Kalau ini betul-betul saya heran kenapa KTC bikin kok lebih bersudut ya. Jadi pegangannya lebih enakan Fukung malah. Nah, tapi torsi besar ya pakai KTC. Kalau yang torsinya nggak terlalu besar dan tempat sempit terutama, wajib pakai Fukung karena jauh. Jadi tempat sempit ini yang bisa kepake Fukung misalnya. Sini nggak bisa. Jadi harus, kalau butuh torsi besar terus butuh kunci pendek ya kita harus main di flex handle pakai kunci shock ya. Nah, kalau ini ya, kalau si Fukung nih kita ragu misalnya bautnya terlalu tebel atau apa ya, pakai kunci shock. Kalau nggak ada pilihan ya memang satu-satunya kunci yang bisa masuk di Fukung. Tapi ini bagus, tidak membuat baut slack. Cuman ketika butuh torsi besar, ini kan kunci pendek. Nah, kalau ini nggak masuk ya harus cari flex handle. Kalau ini masuk ya kalau ada masalah. Meskipun tetap pilihan utama ya pakai kunci shock kan, karena dia segi 6 ya. Nah, jadi tidak semuanya bisa di cover. Meskipun kita bilang ini mutlak lebih bagus secara kualitas, presisi, mungkin bahan segala macam, tapi ini kalau Fukung nih selalu dibutuhkan karena dia short, kemudian dia punya sudut yang berbeda. Ini sudut nih, nah beda ya. Nggak percaya boleh kalian beli dan buktikan. Perhatikan nih, sudutnya Fukung tuh rendah, low daripada ini KTC. Jadi tidak tahu kenapa ya, Fukung ini andalan saya. Untuk bagian tempat sempit, butuh sudut lebih kecil, dipegang lebih enak Fukung. Udah. Nah, jadi yang sering saya pakai ini ya, Fukung, KTC, Aigo andalan. Bahkan saya sampai stok karena barangnya udah nggak produksi lagi ya. Jadi saya stok yang baru-baru seperti ini. Beberapa yang penting, yang ukuran-ukuran yang saya pakai ya. Saya nggak stok lengkap tapi lumayan lah. Yang butuh-butuh itu di double atau di triple bahkan kadang, karena nggak keluar lagi ya. Kalau KTC saya nggak takut, ini masih keluar terus. Kemudian nih kunci-kunci lama ini nggak tahu ya, saya bilang kunci abadi kali ya, ini udah sampai 40 tahun aman-aman aja ya. Kalau saya belum ada sih kunci yang sampai ini ya, sampai parah dolnya gitu. Bahkan Fukung aja ini dipakai puluhan tahun masih oke-oke aja nih Fukung. Jadi kalau brand-brand lain saya nggak tahu. Intinya saya pakai ya Junior. Kemudian beberapa produk Jerman nih saya lupa mereknya apa. Jadi Jerman tuh aman lah ya. Jarang ada yang apa ya dol, kecuali palingan hilang ya kuncinya. Terus Jonas W ini biarpun Taiwan nih lumayan, nggak slack juga. Nah, andalan utama sebenarnya Aigo. Pemeran utama di saya itu Aigo kunci-kunci, karena ini paling tipis, sering saya pakai. Dan sayangnya dia nggak produksi lagi, udah tutup produksi di 2012 kalau nggak salah, atau 2011 atau 12 lah, udah tutup. Jadi udah kayak barang koleksi sekarang nih. Yang baru di eman-eman ya. Jadi saya coba-coba beberapa brand baru ya. Malah yang saya baru pakai sekarang itu American Tool. Sebelumnya itu nggak pernah. Palingan pakai kunci murahnya ya Fukung ini. Fukung aman. Ada yang udah puluhan tahun itu masih aman, nggak selek, nggak bikin baut dol, nggak. Kuncinya juga nggak selek, bengkok nggak. Palingan ya mungkin ada yang sedikit lecet-lecet adalah, tapi nggak parah ya. Ini malahan Germany cuman drop forget ya. Nah ini drop forget still West Germany, tapi aman ini sampai sekarang 40 tahun ya. Oke ya, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang awam atau yang baru pemula dalam kunci-kunci, bisa menentukan pilihan sudut berapa yang dibutuhkan, sesuaikan dengan mesin atau alat yang dikerjakan. Jadi bukan harus punya semua, tapi yang alat yang kita pakai yang butuh diperbaiki, mobil, motor atau apapun itu butuhnya yang seperti apa.
Kalau butuh yang tempat sempit dan sudutnya 75 ya beli yang 75 aja. Tapi kalau yang Jepang umumnya itu memang pakai yang 45, 45 plus 6. Nah, Jepang. Kalau yang Jerman, Eropa, Amerika sepertinya ini makainya yang 75, kemudian pakai Fukum. Karena sudutnya beda sendiri Fukum. Dia lebih pendek, kemudian sudutnya beda. Nah, ini produk-produk Cina cocoknya biasanya ini, biasanya. Nah, kalau Jepang ya yang inilah. TC juga kebanyakan ngeluarin yang ini 45 plus 6 nih, coba dilihat ya. Nah, nih. Kalau yang ini malah nggak ada plus 6 sepertinya nih. Yang ada plus 6 ya yang ini. Beda model nih. Nah, perhatikan ininya beda. Ini membulat. Nah, ini seperti ini. Nah, beda lagi nih. Ini beda sudutnya. Jadi Aigo punya 3 sudut ya. Yang rest panelnya seperti ini, beda sama ini. Beda sama yang nih, sang panel. Yang sang panel ini 75 derajat. Oke ya. Semoga bisa memilih dengan bijak. Nggak harus punya semua, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kecuali emang buka bengkel atau memang harus mengoprek atau punya hobi yang semua jenis kendaraan, misalnya dari kendaraan China, Amerika, Jepang, Jerman misalnya, ya mungkin harus punya semua ya. Semua sudut dan tipe kunci-kunci double box ya, atau kunci double ring lah, atau ring pass juga. Ini juga penting ya kunci. Oke ya.